Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton di mana saja video ini dapat disaksikan. Kita bersyukur kepada Allah, kita kembali bisa bertemu lewat media sosial ini. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita selalu tentu berdoa kepada Allah, semoga kita betul-betul termasuk sebagai umatnya yang akan menerima syafaat nanti di hari akhirat. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas, yakni surah yang ke-112, terdiri dari 4 ayat. Walaupun surah ini pendek, hanya 4 ayat, dan ayatnya itu pendek-pendek, tetapi sangat dirasakan dalam pemahaman kita. Ini adalah pondasi tauhid, pondasi akidah kita, umat Islam. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul, katakanlah, hai Muhammad, huwa, dia, Allah, ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, Allah adalah Maha Esa, tidak berbilang. Di sini nampak bagi kita huwa Allah ahad. Huwa kata ganti untuk dia. Dia memang satu. Allah memang satu. Ahad, ya dia memang satu. 3 kali, 3 buah kata-kata itu menunjukkan hanya tentang ketauhidan Allah. Menunjukkan bahwa hal itu benar-benar adanya. Bahwa Allah itu adalah satu. Dalam bahasa Arab barangkali ada namanya takkid, penguat. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri takkid itu ada yang namanya tikrar, pengulangan. Saudara, katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Tikrar yang kita maksud tadi pengulangan. Jadi kalau ada kalimat dalam Al-Quran itu yang diulang-ulang, itu bukan karena pemborosan kata, tetapi itu menunjukkan bahwa hal itu memang benar-benar adanya. Sedikit tentang ahad. Sebenarnya kita sejak dulu menggunakan nama hari itu sesuai dengan yang ini, ahad. Kita gunakan ahad, Senin, Selasa, Arba'ah, Rabu, Khamis, Jumat, dan Sabtu, Sab'ah. Itu yang kita gunakan di Indonesia. Di Minang ada orang yang nyebut hari itu hari Akai, hari Ahad, hari Akad, dan sebagainya. Menandakan mulai dari Ahad. Hari itu dimulai dari Ahad, dan jumlah hari itu adalah 7, yakni sampai ke Sabtu. Sabtu, Sab'ah, Sab'atun. Tapi karena pergeseran waktu, kebudayaan, ilmu dan teknologi, akhir-akhir ini kita sudah kurang mendengar ahad itu digunakan oleh orang menyebut hari. Orang lebih suka dengan minggu. Padahal sebenarnya kita umat Islam punya hari namanya ahad. Minggu itu kita tidak tahu dasarnya, mungkin dari yang lain. Tapi yang jelas kaum muslimin punya standar,
punya pedoman bahwa nama hari itu adalah Ahad, bukan Minggu. Ayat yang kedua, Allahu, Allah itu, Allah yang Maha Esa itu, As-Samad, tempat meminta, tempat bergantung, tempat meminta untuk memenuhi kebutuhan, tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dalam surah Al-Fatihah dulu kita kenal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Tidak ada yang lain-lain. Allahus Samad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam tidak, yalid melahirkan, wa dan lam tidak, yulad dilahirkan. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dialihbahasakan, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah yang kita yakini adalah Maha Esa, mustahil punya anak. Allah yang kita yakini yang Maha Esa, mustahil punya ibu. Allah yang kita yakini Maha Esa, mustahil punya teman, punya kawan, punya ajudan dan sebagainya. Allah adalah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Ayat terakhir. Wa dan lam tidak, yakun ada. Dan tidak ada lahu baginya kufuan yang setara, yang sama, ahad, sesuatu pun. Tidak ada satu pun yang setara dengannya. Tidak ada yang menyamai Allah. Kita pernah singgung, ilmunya Allah itu laksana air yang ada di lautan. Ada burung yang hinggap di kapal Nabi Musa. Waktu itu bersama Khidir, lalu burung itu minum di ujung kapal itu, di ujung perahunya itu, minum air laut. Lalu Khidir bilang, tahukah anda wahai Musa, ilmu Allah itu adalah air laut. Dan ilmu kita manusia adalah air yang diminum oleh burung tadi. Artinya, itulah perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Oh, mentang-mentang dia sudah hebat ilmunya, dia akan sama dengan Allah. Mentang-mentang uangnya sudah banyak, dia akan sama dengan Allah. Mentang-mentang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, dia sama dengan Allah. Tidak. Bagaimanapun statusnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun hebatnya, tempat kita meminta hanyalah kepada Allah. Allah itu harus kita yakini bahwa dia adalah satu. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kita ulangi. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama ataupun setara dengannya. Itulah terjemahan surah Al-Ikhlas yang kita bahas malam ini. Semoga ada manfaatnya. Kami selalu menunggu dan menanti kalau ada saran ataupun masukan dari para audien yang menonton, menyaksikan
video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.